baik-baik aja, juga tetap sehat. Balik lagi ke Talky Talk. Yeay. Udah episode, kalau kemarin episode ke-5, berarti sekarang episode ke 6. Betul sekali, kita episode ke-6. Dan hari ini juga bakal ditemani lagi sama kita, gue JJ dan juga Mbak Naomi. Hari ini kita bakal ngapain sih, Nom? Kita kayak hari ini gak bakal berdua lagi sih. Kita bakal ada 2 guest star. Oh, siapakah itu? Aduh, boleh kali ya. Kita bakal ada guest star dari OSIS SMA Kanisius. Halo semua, gue Brandon, gue kelas 12 dari SMA Kanisius. Gue dari kelas 12 SMA CC. Widih, Star Kitos nggak cewek semua, nggak kayak kok cantik-cantik. Sekarang ada yang ganteng-ganteng akhirnya, Nomi ya. Ya, Akhirnya. Kalau udah ada homogen cowok dan homogen cewek, kita bakal ngapain berarti, Nomi? Kita kayak bakal ngomongin sesuatu yang relate sama itu ya. Udah pasti banget kita bakal ngomongin tentang sekolah homogen, betul nggak? Bener banget. Oke, mungkin boleh mulai dari Nomi dulu. Nomi penasaran tentang apa sih soal mereka gitu? Oh iya, mungkin karena kan gue kan dari homogen cewek nih. Gue pengen tahu nih, apa sih alasan gue mau sekolah di CC gitu, mau sekolah di sekolah homogen cowok tuh, apa sih alasannya gitu. Oke. Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau dari gue, pertama motivasi dari kakak gue sendiri. Jadi kakak gue emang CC. Terus yang gue lihat sih dari sekolah homogen tuh lebih solid gitu. Dari situ gue pengen nyobain suasana baru gitu. Kan gue SMP heterogen. Jadi dari situ gue pengen nyobain rasanya gimana sih sekolah cowok semua, kayak gimana bedanya. Kalau cowok cewek kayak gimana, cowok semua kayak gimana. Jadi kayak imbang gitu loh. Jadi gue pernah ngerasain. Oke. Kalau di Brandon sendiri gimana tuh? Kalau dari gue sih, gue masuk SMA Kanisius sebenarnya gara-gara gue ngelanjutin. Soalnya gue dari SMP CC juga kan. Nah, yang bikin gue mau masuk ke SMP CC, pas itu kan dari SD ke SMP ke homogen itu banyak pertimbangan sih. Salah satunya gue kayak denger tuh, CC sekolahnya tegas, keras, lu bakal dilatih gimana gitu. Kayak gue langsung, oh ini tantangan baru nih. Yaudah, gas gitu, cari tantangan. Terus gue juga kayak terpengaruh sama sepupu gue. Sepupu gue dulu ada yang di CC, terus gue lihat dia habis lulus jadi alumni, dia masih bisa berkoneksi banyak gitu sama CC, dan bahkan ke adik kelas dan angkatan berikutnya dia masih deket juga. Jadi gue kayak keren juga nih, yaudah gue masuk sini dah gitu. Oke. Motivasinya tuh karena ngeliat sistem sekolahnya kayaknya keren gitu ya. Kalau dari gue sendiri sebenarnya itu rekomendasi dari salah satu keluarga, dan juga sering mendengar kayak Tarki ini banyak kegiatannya, Tarki banyak ekstranya gitu kan. Jadi banyak hal yang di Tarki di mana mendukung minat siswi-siswinya. Bener nggak sih, Nung? Bener banget sih, kalau misalnya dari gue sendiri juga nggak mau ke Tarki. Cuma pas lama-lama kayak mau kelas 9 mendekati SMA gitu, banyak kelas yang ke Tarki gitu. Terus ngeliatnya kalau di Instagram gitu kayak, keren banget gitu. Kayak seragamnya juga, apa ini seragam ini nih. Seragamnya tuh kayak pakai jas gitu. Kayak katanya keren banget gitu. Dan juga pengen ngerasain aja gitu, cewek semua tuh gimana. Itu rasanya ingin tahu gitu loh. Sebenarnya dari soal homogen tuh, gue bisa jadi orang yang jadi apa gitu. Oke, berarti lebih dari penasaran dan juga ada rekomendasi juga semuanya ya. Kalau dari semuanya nih gini kan homogen gitu, ada nggak sih kayak guru-guru di sekolah homogen tuh gimana? Mereka tuh seasik apa atau malah ngebetein atau gimana tuh? Kalau dari guru sih kayaknya beragam ya, ada yang ngebetein, ada yang asik juga. Tapi kalau di CC kayaknya mayoritas gurunya sih ya asik gitu. Kalau misalkan ngajar pakai sebutan bro, jadi kalem gitu. Terus juga jadi kalau misalkan belajar lebih enak aja gitu, rasanya nggak kayak di suasana kelas, cuman kayak suasana ngobrol gitu-gitu. Jadi kalau misalnya di CSI gitu, gurunya emang cowok semua juga atau ada yang cewek juga? Ada dong. Ada dong yang cewek. Cuman berarti ya nggak manggil bro juga kan? Oh, enggak dong. Enggak dong. Enggak, iya. Mungkin gue nambahin dari yang Vincent ya. Ya gue setuju banget sih sama Vincent. Gue pas SD heterogen gitu, gurunya kayak tegas, lebih strict lah intinya. Gue masuk CC, gurunya ya maksudnya bukan yang nggak tegas ya, tapi bisa bikin suasana belajarnya tuh asik gitu loh. Maksudnya meskipun kita cowok semua, tapi gurunya masih bisa bikin suasananya kita enjoy belajarnya. Kayak dia manggil kita udah kayak temen gitu, kayak bro, prul. Kadang di kelas nggak cuma bahas pelajaran, tapi kayak dikait-kaitin sama kayak yang menarik-menarik juga, kayak misalkan dia bahas sepak bola atau apalah. Jadi kita belajarnya juga enjoy. Kita sama guru koneksinya udah kayak ya keluarga juga gitu itu sih. Oke, berarti udah kayak keluarga, udah kayak deket gitu kan ya berarti ya. Ya berarti no jaim-jaim ya. No jaim-jaim berarti. Kalau dari Nomi sendiri, Nomi gimana sih?
Guru-guru di Tarki itu gimana sekolah homogen? Kalau pas waktu masih offline sih guru-gurunya ya santai gitu teh. Guru-guru tuh kalau di luar kelas tuh beda banget. Kayak asik gitu loh, kayak diajak bercanda, kayak gitu kayak yang high-nya tuh centil gitu kayak hai Bu, hai Pak gitu. Jadi kayak so asik gitu loh. Tapi kalau pelajaran ya itu sama sih yang kayak dibilang suasananya jadi happy walaupun kayak kita cewek semua tapi bisa ya kayak ya udah kayak kita nggak ada cowok ya fine-fine aja. Berarti pengalamannya banyak banget ya di sekolah homogen. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal pengalaman gitu, apa sih pengalaman yang paling seru dan yang kayak gila, ini pengalaman ada di otak gue terus nih gitu, kayak nggak bisa dilepasin gitu. Apa sih pengalaman yang paling seru dan tidak terlupakan dari, mungkin dari CC dulu kali? Boleh dah. Mungkin dari gue dulu sih. Jangan gue udah 6 tahun, hampir 6 tahun lah gue di sekolah homogen. Banyak banget sih pengalaman yang udah gue laluin di situ. Ya, menurut gue dari semua pengalaman bisa diambil nilainya, bisa diambil value-value-nya. Tapi yang pasti, yang gue bener-bener rasain, setiap pengalaman tuh gue ngerasa ada brotherhood dan solidaritas yang kebentuk. Dan buat gue, pengalaman yang nggak bakal gue lupain selama gue di CC itu, gue dapat kedapatan offline nih 1 tahun. Dan itu ada pengalaman yang nggak bakal gue lupain. Itu yang pas DBL Kanisius. Jadi kita, teman-teman Kanisius tuh, ya Alaska lah. Ya, jadi pas itu bener-bener tuh kayak kita kan juga baru masuk, gue belum gitu kenal apalagi yang dari luar CC pas itu kan, tapi kita nggak mandang bulu gimana gitu. Jadi kita ya udah lu CC gue CC, kita masuk stadion, kita nyanyi, kita bikin stadionnya gemak getar, udah kita have fun aja ya. Kita udah lu siapa nggak kenal, yang penting lu CC, kita saling rangkul, kita nyanyi gimana gitu, ya udah asikin aja sih. Dan itu nggak bakal gue lupain, apalagi yang pas kayak waktu itu ada tanding sampai malam, ada yang bingung pulang gimana, kayak kita lu daerah mana, gue ikut lu ya gitu, kayak meskipun nggak gitu kenal, jadi ya mereka santai aja gitu, ya udah kayak keluarga sih. Gue bener-bener merasa dapat brother lah dari Kanisius, dan itu di situ gue bener-bener ngerasain. Lu gimana, Sen? Nah, kalau gue juga setuju sih antara DBL, cuman mungkin gue tambahin satu pengalaman lagi, itu tentang CC Cup. Itu menurut gue pengalaman yang apa ya, bermakna juga buat anak Kanisius, karena juga kan semuanya harus berpartisipasi maupun peserta ataupun panitia. Terus waktu itu tuh banyak panitia yang saking capeknya ngurusin stand gitu-gitu, jadi pada tidur di CC semua. Jadi pada CC itu juga jadi tempat tidur gitu. Menurut gue itu pengalaman yang seru sih. Oke, berarti tidur bersama, tidur bareng semua gitu kan. Kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu. Kalau Nomi sendiri gimana tuh, Nom? Aduh, kalau pengalaman yang nyangkut banget kayak selama ini ya itu suasana kelas sih. Wah, suasana kelas tuh kalau misalkan gurunya belum masuk, terus kalau misalkan kayak lagi jamnya lagi kosong gitu, wah, ya lagi pada ngobrol sana, ngobrol sini, terus kayak udah ngobrol aja yang bikin asik bercanda itu sih. Sama paling itu kegiatan misalnya kayak Tarkikap, sih. Aduh, itu bener kangen banget kayak dari apalagi kita cewek semua ya, terus kita bawa-bawa barang gede gitu, bawa galon gitu. Ayo angkat bareng. Berarti Wonder Woman semua isinya Tarki ya? Iya gitu lah, pokoknya ya pengalamannya ya gitu sih, kayak bisa ngerasain banget kayak walaupun kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya gitu, ya udah kayak kadang udah nggak peduli itu, jadi kayak ya udah sama-sama gitu sih kalau misalkan yang kayak offline gitu. Mungkin kalau dari sisi sudut online, JJ bisa kali menyampaikan gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya agak sedih dari podcast awal itu disinggungnya online terus gitu, kayak disindir terus. Terima kasih sebelumnya. Kalau dari aku MPLS ya, MPLS itu kan kayak pertama ngelihat kayak, loh kok cewek semua gitu, nggak ada yang cowok gitu kan, kayak nggak ada yang ganteng-ganteng. Ada sih yang ganteng, Pak Mistar, Pak Gio, Pak Boy, Pak Yoel gitu kan. Tapi kan udah gimana ya gitu, tau kan Denom ya gitu maksudnya ya, gitu kan. Nah isinya cewek-cewek semua gitu kan, akhirnya tapi beradaptasi gitu kan, kita akhirnya kayak ya udah kalau acara tuh kayak lu ikut lomba ini ya, lu ikut lomba ini, apalagi kalau lagi lomba tuh serunya tuh kayak semangatin gitu, lo bisa, ayo keren gitu kan, itu seru banget, apalagi walaupun online tapi tetap seru-seruan bareng. Kalau dari aku gitu sih. Ya sih, kayak pengalaman di open homogen doang tuh gak kalah seru gak sih, kayak gue sendiri gak merasakan perbedaan ya, maksudnya yang signifikan tuh gak ada. Tapi kalau kira-kira dari kalian gitu ya, ada gak sih kayak perbedaan kayak Vincent sama JJ gitu kan, maksudnya SMP kan masih hetero, nah juga beneran bisa kayak nyampein gitu, kayak pas SMP tuh gimana sih, kayak ada perbedaannya gak sih dari sekolah hetero sama homogen tuh gimana? Kalau dari gue mungkin ada sih, pasti ada, karena suasananya beda gitu, cowok cewek sama cowok. Kalau buat gue kadang sama cewek mungkin kadang jaim gitu ya, juga paling
cowok-cowok juga kadang gitu ya, pada jaim sama cewek, jadi kayak kalau ngomong juga susah gitu. Tapi kalau misalkan homogen gitu mungkin ngomongnya jadi lebih enak, terus juga komunikasinya lebih akrab gitu deh, jadi lebih solid. Kayak kalau dari gue sendiri ya pasti ada bedanya gitu kan, yang tadinya awalnya ada cewek dan cowok, pas masuk ke SMA isinya cewek semua gitu kan. Kalau waktu SMP tuh ngerasa kayak mau ngapain tuh kayak gitu kan, kayak takut gimana gitu kan, kayak iya iya. Tapi kalau Tarki di SMA kayak kayak ya udah gitu kan, kayak alah gitu, biasa aja gitu kan, mau mereka nanggepinnya gimana, yang penting kita tetap kayak ya cewek sama cewek apa sih yang perlu ditutupin gitu kan. Kalau sama cowok kan kayak jaim bener kata Vincent, jaim gitu kan, agak malu-malu, agak gimana, itu sih yang ketara banget. Iya sih, kalau dari Brandon sendiri kan dia udah 6 tahun ya homogen. Kalau homogen itu rasanya gimana tuh, kayak mungkin nggak bisa membandingkan, mungkin pas SD hetero kan? Iya, SD hetero dong. Nah, ya gue meskipun gue udah lama banget ya di sekolah homogen, tapi yang gue bisa bilang ya, gue belum ada ngerasain bosan-bosannya di sekolah homogen. Karena gimana ya, gue masuk ya bener, gue setuju sama yang tadi JJ bilang, Vincent bilang, itu masuk tuh suasananya beda banget. Kayak lu lihat teman-teman lu cowok semua, atau misalkan kalau di kondisi lu pada cewek semua, ya bener yang lu pada bilang, kayak percaya diri lah, ngomong lo udah nggak perlu takut ngomong, orang isinya cowok semua, lu udah nggak perlu jaga image, orang nggak ada image yang perlu dijaga juga kan ya. Jadi ya santai dong. Dan jatuhnya gara-gara itu kita bercandanya bisa lebih leluasa gitu, dan kita udah saling kenal, kayak bercandanya bisa sampai sini nih, udah kita bercanda sampai sini. Dan yang enak adalah ya selama ini kalau misalkan ada apa sama temen nggak pernah sampai selek-selek kan, ujung-ujungnya misalkan konflik selesai ya udah selesai, balik lagi temenan, nggak pernah ada sampai masalah yang gimana banget gitu sih, nggak. Soalnya ya udah saling mengerti sih menurut gue, dan udah saling terbuka aja. Ya sih, bener banget. Kayak gue sendiri juga ngerasain kan, maksudnya dulu walaupun pas SMP tuh solid sih, maksudnya ke cewek cowok, cuma nggak sama rata gitu loh, nggak semua deket, paling cuma berkelompok-kelompok tuh deket gitu cewek cowok. Cuma kalau perbedaannya sih kalau yang signifikan mungkin tadi kelasnya yang berisiknya total banget gitu ya, karena ada cowok gitu, berisiknya yang nggak karuan gitu ya. Tapi sekarang kalau cewek yang berisiknya berisik cewek gitu. Tapi kalau secara perbedaan yang signifikan tuh kayak ada sih, pas pertama kali masuk tuh nggak ada cowok gitu, nggak yang kayak nggak ada cowok gitu, kayak cuma kayak ya fine gitu. Oke, berarti udah ada pengalaman di masing-masing ya semuanya. Nah kalau dari semuanya gitu kan, aku yang online terus SMA-nya gitu, apa sih yang paling kalian kangenin gitu kalau lagi masa-masa offline? Masa apa yang pengen diulang kalau offline? Suasana kelas nggak sih? Kayak semua orang pengen balik ke kelas. Bener. Kayak suasana kelas tuh paling enak gitu, bisa bercanda, bisa belajar bareng. Pasti banyak gitu suka duka lagi dalam kelas. Pas jam kos ya Sen ya? Jelas jam kos. Bener banget sih kalau dari suasana kelas gak sih, kayak apalagi kalau maaf lagi J, kita kelas 12 ini udah pernah online ya pasti ada pengalamannya juga, cuma paling dikangen tuh ya mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau ya, mesti kayak pasti kitanya tuh offline gak sih, kayak suasana kelas, terus acara-acaranya, kekompakannya, kayak in real life gitu loh gitu. Itu tuh kalau dari gue. Yang lain gimana? Kalau dari gue sih yang gue kangenin dari suasana offline sih suasana kelas, kita bisa di sekolah sampai sore, nungguin dijemput, kita main basket, main bola, kalau enggak pulang sekolah nongkrong dulu, itu kan jadi sesuatu yang bener-bener dikangenin sih. Bener banget sih, tapi kayak abis pulang sekolah kayak pergi dulu kemana dulu sama temen. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, kita di rumah doang gitu. Kalau dari Nomi sendiri, Nomi pengen nanya apa lagi sih ke mereka nih, homogen cowok nih? Kalau tadi kan kita udah pengalaman gitu ya, mungkin kayak apa sih yang bisa diambil gitu loh, kayak value apa sih yang bisa kita pelajarin selama di homogen gitu loh, kayak walaupun kita baru 3 tahun, baru udah 6 tahun gitu, kayak apa sih yang bisa kita ambil gitu loh dari sekolah homogen ini. Mungkin yang paling signifikan solid kali ya. Itu mungkin yang paling gue rasain sih, dari heterogen ke homogen, lebih solid aja gitu satu sama lain. Jadi kayak bisa bantu gitu satu sama lain, nggak perlu mikir-mikir lagi. Kalau menurut gue sih nilai yang paling menonjol sih solid sih. Oh, Brandon gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Daya juang, ketangguhan, itu pasti dapet sih. Oh, jadi gimana aja, walaupun kayak kan lo dari 2 tahun nih, maksudnya udah mau 2 tahun ya di rumah doang, dan itu pasti ada dong kayak walaupun nggak pernah ketemu langsung banget sama temen, apa sih value-nya yang bisa diambil gitu, kita boleh tahu kali. Oke, mungkin kalau yang sebenarnya udah disinggung semuanya sih, agak sedih karena soal homogen sering dipandang sebelah mata gitu kan. Sebenarnya kalau yang bisa dibilang, kalau homogen ini solid banget gitu. Tadi kan dibilang kayak ada brotherhood-nya, ada sisterhood-nya gitu kan, kayak antar teman sama antar kakak kelas itu aja udah kayak
deket banget gitu kan, gila lo friend gue friend lo gitu kan, kayak gitu. Berarti bener kayak solid sama kerjasamanya itu sih. Iya, kalau misalnya dari gue sendiri juga, kalau value yang gue dapat, itu sih gue jadi percaya diri. Iya Bener. kan? Bener banget. Maksudnya kita perlu jaga image, cuma kan kalau misalnya ke cowok tuh yang kayak, atau ke cewek juga kayak, kita harus yang kayak, kelihatan cool, atau kayak kita yang cewek harus kelihatan kayak lebih anggun gitu. Kalau kita kan kalau cowok, cowok, cewek-cewek kan kayak, ya udah cowok kayak, ya udahlah biarin aja gitu, kan ada yang perlu gue tutup-tutupin gitu. Ya nggak sih, kita juga Benar. tutupin. Dan juga kita bisa express gitu loh, kayak misalkan gue juga sebenarnya dulu SMP pengen ikut dance kan, cuma kayak nggak pede gitu kan, takut kayak diajakin cowok-cowoknya gitu. Ya biasa lah kalau cowok gimana. Cuma kayak abis pas di laki tuh kayak udahlah cewek semua, nggak ada yang lihat juga, ya udah ikut aja. Berarti selain kerjasama, solid, juga ada percaya diri semuanya berarti ya. Aku juga mau nanya nih, kan kalian semua nih udah kelas 12 kan, berarti di mana sedikit lagi atau sebentar lagi, udah terhitung beberapa bulan lagi, mungkin kalian akan masuk ke dalam dunia perkuliahan kan. Kalian itu bisa ngira nggak sih sebagai murid dari sekolah homogen itu kira-kira kalau di dunia perkuliahan itu kayak bakal seperti apa gitu? Bakal takutkah ngobrol sama lawan jenis, atau kayak ya gue bakal temenan yang gue kenal aja gitu, atau kayak gimana nih? Iya benar sih, kita kelas 12 dari sekolah homogen. Tapi menurut gue di dunia perkuliahan kita sih pasti masih bakal survive lah. Mungkin gue bisa ngomong dari perspektif gue sama Vincent ya setidaknya. Kita sebagai anak-anak yang hitungannya lumayan aktif gitu, kita masuk organisasi, kita ikut kegiatan. Dan dalam kegiatan-kegiatan gitu tuh biasanya kita juga pasti masih ada interaksi dengan sekolah lain. Kayak misalkan ada event, mengundang sekolah, kan kita pasti interaksi. Kayak ini ya, bahkan acara ini kan kita juga ngobrol-ngobrol dengan sekolah lain. Dan menurut gue dalam prosesnya aman-aman aja sih. Gue nggak gitu ngerasa beda banget atau sampai bener-bener gak bisa ngomong sama orang selain dari sekolah gue sih. Enggak sih. Kita juga udah kelas 12 lah, udah dewasa pola pikirnya. Udah bukan anak TK yang kayak ketemu lawan jenis langsung geli-geli gimana gitu kan. Jadi ya santai sih menurut gue ya. Mungkin untuk beberapa orang pasti perlu adaptasi lah. Kita kan di sekolah masing-masing udah ditanemin value-value gitu. Dan kalau kita terapin value-value itu di dunia luar nanti, pasti itu menjadi bekal kita buat survive di dunia luar lah. Entah dengan lawan jenis atau sama jenis, ya itu pasti bekali kita lah. Aman sih menurut gue, aman. Setuju. Kalau misalnya menurut gue terlalu lebay nggak sih, kayak orang sekolah di homogen jadi takut ngomong sama yang lain, kan aneh kali ya. Kayak kita biasa-biasa aja gitu ngomong sama lawan jenis juga, ya nggak masalah. Jadi gue di perkuliahan juga bakal sama sih. Mungkin emang cara ngomong kita jadi beda kali ya. Jadi kayak mungkin mempengaruhi ke situ kali ya. Aman-aman aja sebenarnya, karena kan kita udah ada ngambil value-nya kan dari gue percaya diri ya, berarti di dunia perkuliahan ya pasti ntar gue bakal nerapin gitu. Dan juga harus bisa beradaptasi gitu loh. Masa di dunia perkuliahan nggak mau beradaptasi, kayak ya udah kita ngomongnya sama cewek aja gitu, nggak usah bersama yang lain, kan nggak mungkin kan, kita masih perlu kelompok yang lain. Dan itu sih bisa sih survive. Oke. Berarti pada intinya kalian semua harus beradaptasi. Nah itu dia, beradaptasi gitu kan. Mau dengan siapapun kita harus berteman, gak boleh mandang bulu. Oke? Nah kalau dari CC sendiri gitu, ada nggak sih yang pengen ditanyain ke sekolah homogen cewek gitu ya, isi cewek semua? Kalau berantem gimana sih cewek, penasaran nih gue. Kalau berantem gimana tuh Nomi tuh? Mungkin jangan bilangnya berantem ya, kalau berantem orang mikirnya fisik nih. Konflik. Betul, konflik pasti ada lah, mau sekolah hetero atau homogen, mau dimanapun itu pasti ada konflik. Cuma kalau penanganan konflik di homogen, ya namanya cewek-cewek ya, kalau ngomong tuh rada pedes gitu ya, kayak gimana gitu. Cuma ya itu tergantung juga kalau misalnya pertemanan. Kita harus tahu batas orang jokesnya tuh semana gitu loh. Kita nggak mungkin kan, misalnya kita ngomong gini, kita ngomong gini, tumbuh konflik kan. Nah dari situ ya kita harus hati-hati sih, harus bisa tahu orang-orang tuh batasnya mana aja. Itu sih kalau tadi. Kalau dari gue sendiri, ya benar, itu nggak pernah main fisik, karena mungkin atau gue nggak pernah offline gitu kan, tapi kayaknya nggak pernah ada deh. Tapi tuh nggak pernah main fisik, kita tuh kayak cuma mungkin ditegur, kayak mungkin kalau misalnya ada salah, tolong kamu jangan seperti ini ya, lebih kayak gini-gini, lebih mengarah ke hal yang positif kayak gitu sih lebih tepatnya. Kita bukan preman guys, kita wanita. Kalau dari Nomi sendiri, Nomi mau nanya apa lagi nih? Gue nanya nih, kan kita juga semua relate kayak gitu sekolah homogen. Mau dong tahu kayak satu kata aja yang ini homogen banget nih gitu. Kalau dari gue kayak solid sih, kan dari cerita gue tentang solid. Kalau dari gue sih tangguh sih yang pasti. Tangguh. Kalau Jece? Tentunya integritas. Tarki banget ya. Tarki banget. Kalau dari Nomi sendiri apa tuh? Pede. Jadi berarti ada pede, terus tangguh, ada solid, integritas, udah kelihatan berarti itu adalah homo. Oke, benar banget. Jadi kita sayang banget Nomi udah selesai gitu kan, dari awal kita udah
nanyain tentang alasan kita masuk sekolah homogen kenapa, terus guru-gurunya gimana, ada yang bisa dipanggil bro, atau mungkin yang perempuan nggak tahu manggilnya gimana sis atau apa gitu kan. Terus ada juga tadi pengalaman terseru sekolah homogen gitu, juga ngasih tahu apa sih yang paling dikangenin kalau offline, walaupun aku nggak pernah offline gitu kan. Terus value apa yang kita dapatkan gitu, ternyata banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita sekolah di homogen, karena semua hal itu ada negatif dan ada positifnya, jadi kita nggak boleh ngelihat satu sisi aja gitu. Sayangnya ini udah selesai banget. Mungkin dari CC ada yang mau disampaikan gitu, mau promosi-promosi gitu, ada apa gitu, acara-acara gitu yang mau dipromosiin? Sebelumnya mau terima kasih dulu ya pada boleh. udah ngundang CC, bisa ngobrol bareng, kenal-kenal juga. Ya semoga kedepannya bisa kerjasama lagi atau mungkin ada apa gitu. Oke, sebelumnya gue juga pengen bilang makasih banyak ya Tarki Talk sudah ngundang kita. Ya dari acara ini ya lumayan lah kita bisa membangun koneksi dengan sekolah lain, udah mantap lah. Nah, terus untuk promosi kita juga ada nih. Kita dari Canisius ingin promosi ke teman-teman Tarki, Canisius dan semua pendengar lainnya. Bentar lagi Canisius akan mengadakan Canisius College Cup 2021. Ditunggu Oktober 25 sampai 30. Jangan lupa daftar guys. Iya, ditunggu Oktober tuh. Kalau kita juga ada. Benar, kita juga ada. Kalau kita kan pensi, kita bakal ada pensi. Namanya apa, Nomi? Narration. Betul, nggak kalah seru juga nih. Pastinya kita bakal mengundang speaker-speaker yang ternama, inspiratif juga, dan jangan lupa ditunggu. Sedih banget ini udah di akhir, dan jangan lupa buat pendengar, listeners, ataupun penonton untuk mendengarkan Talkie Talks Podcast. Jangan lupa untuk promosi YouTube, Spotify, dan Instagramnya, Mami. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini, dan juga jangan lupa subscribe ya guys. Atau nggak kalian misalkan mau share gitu biar kayak tahu, pengen bilang ke keluarga, ke kerabat, segala macam. Ini nih video ini, share ya guys, jangan lupa. Betul banget. Jangan lupa kalau misalkan ada yang mau ide-ide, besok podcastnya gini dong, langsung aja di komen. Oke, buat anak Canisius juga mungkin boleh dikasih tahu untuk follow, subscribe, dan juga di like Talkie Talks-nya. Oke, sayang banget kita udah di penghujung acara. Gue JJ pamit undur diri. Gue Naomi. Gue Vincent. Oke, Brandon dan Vincent pamit undur diri, and this is the end of the talk. Dadah semua, salam sehat, terima kasih. Dadah, terima kasih. Dadah.